Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para dosen di perguruan tinggi STID Pringsewu, anak-anak mahasiswa, mahasiswi STID yang kami muliakan, para pendengar semuanya, hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara rutinan jiwa ngaji mahasiswa. Ya alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, bisa berjumpa kembali, yang mudah-mudahan pertemuan sore hari ini membawa manfaat barokah, utamanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minat dunia hatal akhirah, dan semoga kita semuanya menjadi umat beliau yang diakui umat beliau, umat yang mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita menjadi umat yang selamat bahagia dunia akhirat. Hadirin para mahasiswa, mahasiswi, dan semua para mahasiswa yang kami muliakan, pas bulan ini kita alhamdulillah sekarang masih dalam bulan yang penuh mulia, yakni bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini di tiap bulan Rajab umat Islam, khususnya yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya selalu memperingati peringatan yang sangat bersejarah di bulan Rajab, yakni peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dalam firman Allah dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra sudah sering kita mendengar. Apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Isra itu sesuai dalam Al-Quran, Subhanallazi asra, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Di sini memakai kata Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Enggak langsung Subhanallazi asra bi Muhammadin. Tentunya mengandung makna bahwa Rasulullah itu sudah paripurna. Rasulullah itu seorang hamba yang dalam menghambakan dirinya pada Allah itu sudah diakui oleh Allah. Sudah diakui oleh Allah. Yang jadi masalah, kita itu menjadi hamba Allah
sudah sempurna belum? Sudah diakui hamba Allah apa belum? Kalau Nabi Muhammad seorang hamba yang selalu taat dengan perintah Allah, taat dalam menjauhi semua larangan Allah. Sehingganya Rasulullah seorang hamba tapi diakui hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngerti, Allah kenal. Jadi Sayyiduna Muhammad Abdullah wa Rasul. Nabiuna Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Nah, kalau kita umatnya semoga mendapatkan syafaat beliau, kita juga menjadi Abdullah. Karena menjadi hamba Allah itu sangat sulit. Hamba Allah itu selalu mengedepankan perintah Allah. Abdullah, bukan Abdul Mal. Abdul Mal itu hambanya harta. Abdul Jah, hambanya pangkat jabatan. Abdud Dunya, hambanya dunia. Yang lebih bahaya Abdus Syaiton, hambanya syaitan. Artinya menjadi Abdullah, hamba Allah, itu harus selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Lah, memang berat menjadi Abdullah, antara mengutamakan perintah Allah apa perintah hawa nafsu ini, apa perintah syaitan ini. Kadang orang lebih mengutamakan pekerjaannya, mengutamakan urusan kantornya, mengutamakan urusan kebunnya, sawahnya, dan mengakhirkan sholatnya. Nah, itu belum sempurna di dalam menjadi Abdullah. Maka di sini Isra Mi'raj ini memakai firman Allah, memakai kata bi abdihi, bukan subhanallazi asra bi Muhammadin, tapi subhanallazi asra bi abdihi. Untuk menjadi iktibar kita bahwa Nabi Muhammad di samping Abdullah juga wa Rasul. Rasulullah adalah seorang hamba, tapi enggak sembarang hamba. Artinya beliau adalah khatamun nubuwah, nabi pungkasan. Beliau adalah nabi yang paling hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari Masjidil Haram, Rasulullah itu dijalankan oleh Allah. Ibaratnya tinggal numpang aja, istilah kendaraan tinggal naik aja. Yang nyopiri, yang ngawal itu langsung malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, sehingga sarana prasaranya sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal berangkat Rasulullah. Asra bimana asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra, ya, horizontal. Dari Masjidil Aqsa naik, kalau keterangan sampai ke Sidratul Muntaha, langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha, sowan ke hadirat Allah, vertikal. Itu namanya Mi'raj, naik. Lantas latar belakang Rasulullah ditimbali, diundang oleh Allah untuk menghadap Allah. Awal-awalnya adalah Isra Mi'raj itu adalah pesan perjuangan untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Pesan perjuangan. Dulu awal-awal Rasulullah menjadi Rasul,
menyebarluaskan Islam itu kan tidak mudah. Di backup oleh keluarganya, utamanya adalah Sayyidina Abi Thalib. Walaupun ada keterangan beliau belum masuk Islam, tapi karena keponakannya dan yakin akan kebenarannya, dia selalu membackup, membela apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh Rasulullah. Nah, Sayyidina Abi Thalib sebagai pendukung beratnya Rasulullah waktu itu wafat. Selang gak lama lagi istri tercintanya Rasulullah, Sayyidah Khadijah, juga wafat. Sedih Rasulullah. Maka ada keterangan Rasulullah nyawadul sama Allah, munajat, sambat sama Allah. Ya Allah, kemudian siapa lagi nih orang-orang yang mendukung saya, pembackup saya, semuanya jenengan ambil. Ada keterangan Allah, begitu Nabi munajat gitu, Allah jawab, ya sengaja saya ambil semuanya biar kamu semuanya tertuju kepadaku. Jangan mengandalkan siapapun. Sebuah perjuangan itu semuanya hanya wasilah syariat, tapi sandarannya semuanya adalah ke hadratul ilah, ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua apa keperluanmu, apa kebutuhanmu, saya, kata Allah, yang akan mencukupi. Saya akan mendengar apa keluh kesahmu, saya akan melihat apa kebutuhan. Maka ayat ini ditutup innahu huwas samiul basir. Allah itu zat as-sami, zat yang melihat, lihat zahirnya. Al-Basir, Allah melihat apa yang ada di dalam kebutuhan hatinya, dalam kerentak hatinya, dalam hatinya walaupun belum diucapkan, ngerti kebutuhan zahir, kebutuhan batin. Allah melihat, Allah mendengar. Itulah jawaban perjuangan Rasulullah. Bayangkan lagi awal-awal berjuang, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Itulah kemudian ya ibarat sekarang untuk untuk litaknis, ngayem-ngayem Rasulullah dipanggil oleh Allah. Dipanggil Allah adalah untuk mendapatkan amanah untuk Rasulullah dan umatnya. Singkat cerita bahwa peringatan Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah dan umatnya diberi suatu kewajiban, yakni sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, yakni ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Nah inilah, kalau kita umat Islam sudah bisa menjalankan sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat ini, insya Allah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang sholat 5 waktu, maka insya Allah dia sudah bisa mi'raj ke hadirat Allah. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah tiket surga, kuncinya surga. Bukan hanya pintunya, tapi kuncinya. Surga ada pintunya, cuman kalau tidak ada kuncinya, karena digembok semuanya nih pintu-pintu surga. Yang bisa membuka pintu atau kuncinya adalah dengan cara menjalankan sholat.
as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah pokoknya ibadah, pondasinya ibadah. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah pondasinya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menjalankan sholat berarti menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Maka ibarat badan kita, sholat itu kepala kita. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu jadi kepalanya ibadah. Jadi mau orang laki maupun orang perempuan kok nggak ada kepalanya, ada manusia kok nggak ada kepalanya ibaratnya. Wah itu kan orang takut semuanya. Dikira apa? Ketok-ketok pintu malam-malam, assalamualaikum, dibukakan pintunya, kepala nggak ada, cuman leher ke bawah. Ya itu kan semaput. Maka ibarat orang ngaku Islam, ngaku iman, tapi tidak sholat, dia nggak punya kepala, nakutin orang. Lah maka oleh karenanya, kalaulah awwalu ma yuhasabu bila awwalu ma yuhasab, yang pertama kali yang akan dihisab besok di yaumil qiyamah bagi seorang hamba itu yakni adalah sholat. Ketika sholat itu baik, maka semua ibadah akan ikut baik. Manakala sholat itu jelek, bolong-bolong, maka ibadah-ibadah yang lain mengekor jadi jelek. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu. Dan kalau bisa sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, biar lebih sempurnanya, ya ada sholat rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah sebelum sholat, ada qobliyah asar, terus sholat berjamaah asar, ada qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ada qobliyah isya, ada ba'diyah isya, sholat sunnah, ada sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah habis asar, habis subuh nggak ada. Nah itulah yang lebih sempurna. Kalau bisa ke masjid sebelum, sambil nunggu jamaah yang lain masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, tadarus Quran. Kemudian ya kalau ada waktu lagi sambil nunggu teman-temannya qobliyah masjid, tahiyatul masjid, ada qobliyah dilaksanakan sambil jamaah yang lain datang. Baru kemudian kumpul berjamaah. Habis berjamaah jangan kemudian langsung assalamualaikum, habis sholat langsung klepat. Ya ada ba'diyah di situ. Sholat sunnah. Habis itu wiridan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, banyak zikiran. Allah perintah kita untuk memperbanyak istighfar. Allah perintah kita untuk memperbanyak sholawat. Allah merintahkan kita untuk membaca tasbih, membaca tahmid, membaca hamdalah. Perintah Allah dalam Quran, perintah Rasulullah dalam hadisnya. Nah, habis-habis sholat itulah utamanya kalau bisa itu diistiqomahkan. Karena dalam hadis sahih, barang siapa yang istiqomah setiap habis sholat minimal tasbih tahmid 33 kali, wa kabbarullaha salasan wa salasin, takbir 3 kali, disempurnakan kalimatul ikhlas, kalimatul thayyibah, la ilaha illallah 100 kali, maka
dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebanyak luapnya lautan, buinya lautan, sebanyak buih lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fadilahnya hikmah daripada bulan Rajab ini, yakni peringatan Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Isra Mi'raj ini ada hal-hal yang memang perlu diimplementasikan oleh kita, diwujud nyatakan bahwa Isra itu adalah horizontal, hablum minannas. Ada Mi'raj, itu hablum minallah, vertikal. Artinya tidak cukup orang menjadi baik hanya hablum minallahnya saja, ibadah mahdhahnya saja, ibadah yang menuju ke Allah. Tapi ada juga ibadah-ibadah ghairi mahdhah, hablum minannas. Jadi sesama manusia, sesama muslim baik, lebih-lebih hak kita kepada Allah sekarang ini sangat-sangat perlu diwujudkan, bahwa karena dengan lesan itu orang bisa hebat, tapi awas hati-hati, dengan lesan itu pun manusia akan terjerembab ke jurang kehinaan. Maka di dalam sholat, masya Allah, tidak mandang orang itu berpangkat atau tidak, berharta atau tidak, punya jabatan atau tidak, semuanya sholat kepalanya di bawah untuk sujud kehadirat Allah. Enggak mandang kaya, miskin, enggak pandang orang, siapapun itu, semuanya kepalanya di bawah untuk sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepala ini kalau kita dipegang orang lain mungkin marah kita. Lah ini semuanya suruh nyium tanah. Nyium tanah, sujud kehadirat Allah. Bahwa pangkat, jabatan, harta benda itu tidak ada apa-apanya. Kita lahir di dunia enggak membawa apa-apa. Kita itu semuanya terbuat dari tanah. Kembali ke tanah, nyium sehari semalam 5 kali, 5 waktu, agar tidak timbul kesombongan kita dengan cara sholat. Insyaallah dalam sholat, ya Allah, sholat itu rangkaian yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan taslim. Tentunya sembari niat, lesan kita mengucapkan takbir dan diakhiri dengan taslim, peluk salam. Pertama kali yang kita sebut adalah takbir, kebesaran Allah, Allahu Akbar. Tidak ada manusia yang besar, yang besar hanya Allah. Dan diakhiri dengan taslim, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah, kita itu enggak ada yang besar. Besarnya kita ya rasa penyerahan diri kita, taslim kita terhadap Allah, dan kita saling merasa nyaman. Taslim Islam itu maknanya kan nyaman. Islam, selamat. Islam itu bermakna pasrah. Islam itu bermakna damai. Islam itu bermakna kenyamanan, keselamatan, kedamaian, itu Islam. Maka masya Allah, itulah rangkaian sholat. Ditutup dengan rasa wujud mendoakan dalam tasyahud,
mendoakan sama umat Islam. Maka Masya Allah, di dalam Isra Mi'raj itu lagi ada hal-hal yang perlu diimplementasikan pada kita, diwujudkan, bahwa apapun amanah dari Allah, ya Allah, itu disampaikan, seberat apapun disampaikan. Maka alhamdulillah kita semuanya karena mendapat syafaatnya Rasulullah, insya Allah menjadi umat yang selamat, bahagia, tentunya menjadi orang yang ahli ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus yang perlu saya sampaikan bahwa Rasulullah itu manusia yang bukan sembarang manusia. Punya kekhususan Rasulullah. Punya apa? Kekhususan. Punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang pertama, Rasulullah itu punya kekhususan dalam hal-hal yang wajib. Kekhususan yang wajib untuk Rasulullah, yang sunnah untuk umatnya Rasulullah. Nah, ini berat sebagai seorang pemimpin. Jadi pesannya bahwa yang berat-berat itu untuk pemimpinnya, yang ringan-ringan untuk umatnya. Fi al-faslul awal fi makhtussa bihi sallallahu alaihi wasallam minal wajibat. Kekhususan yang wajib hanya untuk Rasulullah, sunnah untuk umatnya adalah khussa bi wujubi sholati duha wal witri wat tahajud. Rasulullah itu punya kekhususan yang untuk umatnya sunnah, untuk Rasulullah wajib. Yang sunnah saja wajib untuk Rasulullah, apalagi yang wajib. Kalau sholat 5 waktu sudah jelas wajib. Tapi di samping itu khusus untuk Rasulullah, beliau Masya Allah wajib sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat malam, wasiwak, siwakan, wal udhiyah, berkorban. Itu Rasulullah. Kalau untuk kita sunnah, wa khusul jum'ah, ya Allah, itu kekhususan Rasulullah. Berat jadi pemimpin, berat. Sholat malamnya, ya Allah, itu Rasulullah. Maka pantas, karena Rasulullah punya kelebihan yang sunnah untuk umatnya, wajib untuk beliau. Maka wujud nyata bahwa beliau sosok pemimpin yang Masya Allah, hamba yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin rahmatan lil alamin. Dimanapun tempat dikumandangkan azan, yang disebut adalah asma Allah dan asma Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Yang kedua, fi makhtussa bihi sallallahu alaihi wasallam minal muharramat. Kekhususan haram untuk Rasulullah tapi halal untuk umatnya Rasulullah. Apa itu? Khussa bitahrimiz zakah was shadaqah. Khusus untuk Rasulullah haram menerima zakat, haram menerima sedekah. Tapi kalau untuk umatnya halal. Kalau untuk umatnya halal. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi orang kalau mau memberi sama Rasulullah, ini hadiah untuk jenengan Rasulullah. Ini hadiah untuk jenengan Rasulullah. Tapi kalau ada ijab qabul, ini saya sedekah buat jenengan ya Rasulullah. Ini zakat saya untuk jenengan Rasul. Enggak boleh sama Allah.
Karena Rasulullah itu suci, disucikan oleh Allah. Sedangkan zakat itu hakikatnya kan kotorannya manusia. Maka mohon maaf, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang kaya, cuman yang ahli zakat. Karena kalau nggak dizakati kotor. Zakat itu kan pembersih, deterjen. Maka barang siapa yang nggak mau berzakat, identiknya kan kotor hartanya. Kalau kotor kan identik penyakit ya, penyakitan. Maka mohon maaf, tidak menutup kemungkinan banyaknya penyakit yang merajalela yang kadang-kadang sulit diobati itu memang kadang-kadang memang kurangnya berzakat. Bisa dimungkinkan begitu. Tapi mudah-mudahan semuanya orang-orang yang ahli zakat semua. Dan Rasulullah diharamkan menerima sedekah. Itu kekhususan. Kalau untuk umatnya halal. Tapi kalau untuk Rasulullah haram menerima zakat. Tidak diperbolehkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga kekhususan untuk Rasulullah adalah kaitan fi mahtusabihi minal mubahat. Sesuatu yang khusus, mubah, diperbolehkan untuk Rasulullah tapi diharamkan untuk umatnya Rasulullah. Nah, mubah boleh. Mubah itu ditinggalkan boleh, dikerjakan boleh. Itu boleh mubah untuk Rasulullah tapi haram untuk umatnya Rasulullah. Rasulullah itu walau habis tidur langsung sholat tidak apa-apa Rasulullah. Kalau kita kan harus wudu dulu. Kenapa? Karena Rasulullah itu lain dengan umat manusia yang lainnya. Kalau Rasulullah tanamu ainahu walam yanam qalbuhu. Walaupun kedua mata Rasulullah terpejam tapi hatinya tidak terpejam. Masih selalu Masih selalu bisa monitor. Matanya tidur tapi hatinya enggak tidur Rasulullah. Nah, kalau kita matanya terpejam, hati ya sudah nggak kontrol lagi. Wis matane merem, wis apa-apane cokot lemut, nggak terasa tuh. Nah itu bedanya kita dengan apa? Rasulullah. Maka kekhususan Rasulullah walaupun habis tidur pun beliau boleh langsung sholat. Ya Allah. Kemudian Rasulullah megang istrinya kulit dengan kulit tanpa hail. Itu mubah untuk Rasulullah. Habis megang istrinya kemudian sholat, itu memang mubah khusus untuk Rasulullah. Karena memang Rasulullah suci, dijaga dia, sudah bawaan suci. Tapi kalau umatnya habis megang istrinya ya harus wudu, batal ya. Kita nggak punya SK suci dari Allah. Kita nggak punya SK langsung masuk surga. Kita nggak punya SK diampuni dosanya oleh Allah. Kalau Rasulullah sudah jelas, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah lain dengan umatnya. Sesama manusia cuman lain. SK-nya lain. Nah, maka kadang-kadang ya kita semuanya ikut pedoman Al-Quran, ikut sunnah, ikut hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Cuman kita juga harus kontrol diri, harus mawas diri. Ada yang memang spesial khusus untuk Rasulullah. Kita tidak boleh tiru-tiru, nggak boleh menirukan yang memang kekhususan untuk Rasulullah. Yang keempat adalah kekhususan karomahnya, mukjizatnya Rasulullah. Al-Quran hanya khusus diturunkan untuk Rasulullah, sudah nggak turun lagi.
Kalau ada sekarang orang ngaku saya diangkat Rasul, dapat wahyu, dapat kitab, ya itu namanya pendustaan. Karena Nabi akhir zaman ya hanya Rasulullah. Yang dikasih mukjizat Quran ya hanya Rasulullah. Masya Allah. Maka insya Allah kita semuanya orang-orang yang bisa istiqomah menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang bermanfaat ilmunya, bermanfaat semua yang Allah karuniakan, baik ilmu kita, harta kita, jabatan kita semuanya kembalikan ke hadirat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah hajiku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan mati, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah diserahkan pada Allah, semuanya adalah milik Allah. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita kembalikan ke Allah, wujud ibadah kita baik ibadah maupun muamalah, semuanya kita pasrahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah kita semuanya hanya semata-mata rasa pengabdian diri kita, abdi kita, sifat penghambaan kita ke hadirat Allah. Kita mengaku-ngaku jadi hamba Allah, cuman Allah ngerti kita apa enggak? Kita kenal Pak Presiden, Pak Presiden kenal kita apa enggak kira-kira? Kita kenal dengan orang tokoh-tokoh, tapi mereka kenal dengan kita. Kita ngaku jadi umatnya Nabi, kira-kira Nabi Muhammad kenal enggak sama kita? Kita menjadi hamba Allah, ngaku jadi hamba Allah, kira-kira Allah kenal kita enggak? Ngerti kita apa? Tapi insya Allah dengan semaksimal mungkin kita berikhtiar, berdoa, semoga kita ya kenal Rasulullah, juga dikenal oleh Rasulullah. Kita menjadi hamba Allah dan diakui oleh Allah sebagai hambanya, hamba yang soleh, hamba yang abid, hamba yang ahli ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, banyak kekurangan, kekhilafan itu dari saya, ada kebenaran, ada kelebihan, itu semua datang dari Allah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat panjang umur. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.